Yang pertama, bahan makanan mengandung karbohidrat ada jagung, kentang, ubi, dan tepung. Makanan yang mengandung protein ada daging-dagingan, ikan, telur, keju, susu, dan jenis kacang-kacangan. Jenis makanan yang mengandung lemak ada alpukat, ikan salmon, minyak kelapa, dan zaitun. Jenis makanan yang mengandung vitamin ada buah-buahan diantaranya pisang, jeruk, apel, dan stroberi. Dan jenis sayuran diantaranya ada wortel, kembang kol, jagung, terong, dan brokoli. 2. Pengelompokan sayur. Tujuan dapat mengelompokkan sayur berdasarkan macamnya. Jenis sayuran daun diantaranya ada kangkung, bayam, seledri, pakcoy, dan sebagainya. Jenis sayuran buah ada tomat, jeruk nipis, terong, timun, cabai, dan pare. Jenis sayuran akar atau umbi diantaranya ada lobak, wortel, bawang bombay, dan kentang. Jenis sayuran kacang-kacangan ada buncis dan kacang polong. Dan jenis sayuran tunas ada kembang kol dan kecambah. Kesimpulan, bahan makanan berupa sayuran dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu sayuran daun, sayuran buah, sayuran umbi akar, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Menu makanan dari bahan sederhana yang pertama ada nasi putih yang terbuat dari beras. Nah, kemudian ada telur goreng mata sapi, ada ayam goreng dan tempe goreng. Selanjutnya ada sayur bayam yang terbuat dari bayam dan jagung. Lalu ada sayur sop yang terbuat dari daging ayam, wortel, dan kol. Lalu ada buah-buahan. Dan ada susu hangat yang terbuat dari susu sapi. Selanjutnya ada jus jambu biji merah yang terbuat dari jambu biji merah. Kesimpulan, zat makanan atau zat gizi adalah komponen-komponen yang terkandung pada bahan makanan. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ada biskuit, ada margarin, ada daging, ada nasi, ada tahu, dan ada kentang. Nah, berarti definisinya gula pasir. Gula pasir tetap ya berwarna coklat, berarti tidak berubah warna. Nah, lalu biskuit. Biskuit dapat kita lihat di sini berubah warna menjadi biru ya, biru agak ke hitam-hitaman. Nah, biskuit juga mengandung karbo. Lalu tempe tidak berubah warna ya, berarti tidak mengandung karbohidrat. Terus margarin tetap pada warna coklat, yaitu warna betadin itu sendiri, berarti tidak ada zat karbohidrat. Nah, lalu daging di sini tidak berubah ya, karena warna betadinnya masih terlihat. Nah, lalu nasi dapat kita lihat dia berubah warna menjadi biru ke hitam-hitaman. Nah, berarti nasi pun mengandung karbohidrat. Lalu tahu tidak berubah warna karena warna betadinnya terlihat jelas. Kentang ini harus begitu guys. Nah, kentang agak berubah ya, soalnya terlihat agak ke biru-biruan, berarti kentang pun mengandung karbohidrat. Penguji cobaan lemak, di sini terdapat margarin, pepaya, kacang, seledri, singkong, kemiri, jagung, wortel, santan, dan kertas berwarna coklat. Kita akan menguji apakah air atau minyak goreng mengandung lemak atau tidak. Kertas coklat seperti ini, minyak secukupnya atau minyak goreng secukupnya seperti ini, taruh di kertas coklat. Setelah kertas didiamkan selama 10 menit,
kertas coklat yang tadi ditetesi air tidak meninggalkan bekas atau mengerik. Kertas coklat yang tadi kita tetesi minyak goreng meninggalkan bekas. Yang mengandung lemak setelah didiamkan selama 10 menit, hasilnya adalah kemiri, margarin, dan santan mengandung lemak yang sangat tinggi. Lalu jagung, wortel, dan pepaya mengandung lemak yang rendah atau tidak terlalu tinggi. Kemudian singkong, seledri, dan kacang tidak mengandung lemak sama sekali atau sedikit. Protein dengan proses pembakaran alat-alat dan bahan yang diperlukan yaitu lilin, penjepit, korek api, bulu ayam, roti, daging ayam, kangkung, seledri, putih telur, dan tempe. Selanjutnya kita nyalakan lilin, kemudian bakar bulu ayam bulu ayam yang terbakar ini kita gunakan sebagai kontrol. Kemudian selanjutnya setelah bulu ayam dibakar, peran bulu ayam ini sebagai kontrol, kemudian kita bakar bahan satu persatu, bahan yang akan diuji di atas lilin yang menyala, yaitu seledri, kemudian tempe, praktikum yang dilakukan, makanan yang mengandung protein yaitu bulu ayam, putih telur, tempe, daging ayam, dan seledri. Proses terjadinya pencernaan makanan dalam sistem alat pencernaan manusia. Makanan masuk melalui mulut, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi.
Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Nah, dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Nah, setelah dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Nah, setelah itu makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus.